Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Fatimah Zahra yang alhamdulillah memberikan kita kesempatan, memberikan kita izin untuk mengadakan kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal khususnya generasi pemuda hijrah Purwakarta untuk senantiasa bersama dan membersamai Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi terus berlanjut ke bulan-bulan berikutnya hingga kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Juga yang terhormat Ketua Generasi Pemuda Hijrah Purwakarta Kang Gustiana, semoga senantiasa diberi istiqomahan, diberi kesehatan sehingga generasi muda di Purwakarta bisa semakin memotori dakwah Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat yang sering kali kita lupakan dan jarang kita sadari adalah nikmat hidup dan nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini dengan kedua nikmat itulah kita juga bisa duduk bersama bersilaturahmi dalam keadaan sehat. Dan yang terpenting, insya Allah masih dalam keadaan hidup. Masih hidup? Alhamdulillah. Belum tentu tapi. Kenapa belum tentu? Rasulullah SAW bersabda, permisalan antara orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka kita bisa dikatakan betul-betul makhluk hidup bernama manusia ini jika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanyakan kepada diri kita, apakah selama ini kita betul-betul hidup atau tidak? Apakah selama ini kita lepas dari berzikir kepada Allah dan melupakan semua nikmat yang telah Allah berikan, atau kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan? Silahkan pertanyakan kepada diri kita, apakah kita betul-betul hidup? Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat kedua mata dengan penglihatannya. Meskipun mungkin sering mata yang Allah titipkan ini, mata yang Allah amanahkan ini, kita pergunakan kepada hal-hal yang malah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kita perlihatkan kepada hal-hal yang mungkin tidak ada relevansinya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin yang biasa dikenal dengan anak-anak muda di luar sana ketika masuk Ramadan, maka bersihkan hati dan bersihkan memori. Sempat dengar hal-hal seperti itu? Nah, maka memang mungkin menjadi langkah bagus. Mudah-mudahan istiqomah memorinya dibersihkan dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mungkin bisa membatalkan pahala puasa kita. Bersyukur kepada Allah, meskipun mata kita yang sering kita pergunakan untuk melihat hal-hal yang tidak penting ini, tidak serta-merta Allah mencabut nikmat mata dan penglihatannya. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mata ini melihat hal yang baik-baik. Sebab jika hanya melihat, hewan juga melihat. Lalu apa bedanya melihatnya kita dengan melihatnya hewan?
Maka melihatnya kita dianjurkan untuk senantiasa melihat yang baik-baik. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik-baik, apapun dilihat maka tidak ada bedanya dengan hewan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat semua anggota tubuh yang masih berfungsi dengan baik. Terutama ini yang penting, yang mungkin kita lupa untuk bersyukur. Contoh, nikmat hidung dengan lubang yang masih menghadap ke bawah. Coba kita bayangkan kalau misalkan bangun tidur tiba-tiba hidung kita menghadap ke atas. Sekarang musim hujan, itu bisa-bisa jadi kolam ikan cupang itu hidung. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat hidung, fungsinya masih untuk bernafas, posisinya masih baik, telinga kita masih ada di kanan kiri, tangan kita masih bisa bergerak dengan bebas. Nah, itu semua adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan atba' tabi'in, hingga sampai kepada kita semua yang mudah-mudahan kita layak mengaku dan diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang mudah-mudahan kita layak mengaku dan diakui umat Rasulullah? Karena di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang mengaku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam perjalanan hidupnya, dalam langkah kakinya jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita layak mengaku dan diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengatakan cinta kepada Rasulullah bukan hanya keluar dari lisan kita mengatakan cinta, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita betul-betul mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika menginjak bulan Ramadan, ada trending topik yang menarik di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah Al-Quran. Kenapa saya katakan Al-Quran adalah trending topik utama di bulan Ramadan? Sebab tadi yang telah disampaikan oleh Kang Gustiana, betul, di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah mengabarkan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk? Karena kita sedang dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa kata Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kemana arah jalan kembali kita itu? Layaknya orang yang sedang dalam perjalanan, misalkan kita ingin menuju Jakarta, minimal kita harus tahu dari Purwakarta naik mobil apa, berhenti di terminal mana, dilanjutkan angkot nomor berapa, kemudian naik ojek sampai kemana, bisa kita sampai ke tujuan kita. Begitupun ketika kita ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana kita harus mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kalau misalkan kita ikuti Google Map, kita mau ke Jakarta atau mau kemanapun, kita ikuti Google Map, minimal ada saja keraguan di sana. Mungkin kita sering dengar ada orang yang ikuti Google Map tiba-tiba nyasar ke hutan, tiba-tiba masuk ke jurang. Itu secanggih-canggihnya teknologi yang diciptakan manusia, ada saja keraguan di sana.
Tapi teknologi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, hudal linnas kata Allah, petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di sana. Kita pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala asalkan kita mengikuti ulama yang betul-betul mengikuti Al-Qur'an dan sunnah yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, karena Al-Quran ini menjadi trending topik yang utama di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan giveaway kepada kita semua melalui Al-Quran. Apa giveaway dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita dijadikan manusia terbaik jika kita bersama Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selama kita bersama Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita membersamai Al-Quran, kita bukan hanya lagi terbaik menurut ibu bapak kita karena kita senantiasa membaca Al-Quran. Kita bukan hanya terbaik menurut guru kita karena kita senantiasa mengamalkan apa yang guru kita katakan. Kita juga bukan hanya terbaik mungkin menurut si doi kita yang menganggap kita adalah calon imam yang baik karena senantiasa bersama Al-Quran. Tapi kita terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Itu giveaway pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui Al-Quran. Kemudian apalagi? Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada sahabatnya. Nah, jadi apa? Al-Quran ini bisa menjadi bestie terbaik kita di dunia dan di akhirat. Sebaik-baik teman kita di dunia, ketika kita meninggal, paling cuman sekedar sampai mengantarkan kita ke liang lahat. Setelah itu, dia nggak mau dikubur bareng kita. Coba aja tanya Kang Gustian. Kalau misalnya saya meninggal kan, temenin di dalam kubur ya, mau nggak? Nggak mau. Sebaik-baiknya teman kita, sahabat kita nggak mau nemenin kita di alam kubur. Tapi Al-Quran, ketika kita sendirian di alam kubur, ketika kita dalam kegelapan di alam kubur, Al-Quran yang akan menerangi kita. Ketika kita kebingungan di alam mahsyar, kita mau kemana? Pada saat itu semua bingung, mau minta pertolongan kepada siapa? Tiba-tiba Al-Quran datang untuk menjadi syafaat bagi kita, nemenin kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kerennya Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan menjadi bestie terbaik di dunia maupun di akhirat. Itu giveaway kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang melalui Al-Quran. Kemudian apa lagi? Ini yang paling keren. Kata Rasulullah SAW bahwa Allah itu punya keluarga di dunia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah itu di dunia? Rasulullah SAW menjawab, ahlul Quran, yaitu orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Ahlul Quran itu bukan hanya sekedar orang yang hafal Al-Quran, bukan. Tapi dia yang walaupun cuma hafal satu ayat di dalam Al-Quran, dia senantiasa mengamalkan isi Al-Quran. Jalan hidupnya selalu ditemani dengan Al-Quran. Setiap langkah hidupnya selalu berdasarkan Al-Quran. Itulah yang disebut Ahlul Quran. Kita di dunia ini diakui keluarga minimal sama Bapak DKM aja udah senang luar biasa. Diakui keluarga oleh HRD tempat kita bekerja udah senang luar biasa. Sebab kenapa? Ketika kita diakui keluarga oleh orang-orang penting, minimal setiap kita ada keperluan pasti akan dipermudah. Kalau misalkan kita kenal sama HRD, kita mau masuk kerja, insya Allah dipermudah langkah kita. Apalagi kenal sama orang dalam, nah udah berikut ADM-nya mungkin ya, gampang. Nah ini bukan hanya sekedar diakui keluarga oleh orang-orang penting di dunia, tapi juga diakui keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kebayang
sebagaimana hidup kita itu nanti akan semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita akan selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab kita bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, mungkin kalau misalkan saya paparkan keutamaan-keutamaannya luar biasa banyak, bahkan cukup mungkin waktunya. Satu lagi minimal, giveaway dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang senantiasa bersama Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Orang yang disibukkan dengan Al-Quran sehingga dia tidak sempat meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada orang itu yang lebih utama daripada orang-orang yang meminta. Bayangkan, kita sibuk baca Quran, kita sibuk ngafal Quran, pagi murojaah, siang murojaah, malam ziyadah, sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai kita nggak sempat minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba setiap langkah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin sesuatu, Allah berikan kepada kita, tidak kita sadari, tanpa kita sadari. Kenapa? Karena sudah janji Allah seperti itu. Orang yang sibuk dengan Al-Quran tanpa diminta pun Allah akan memberikan sesuatu yang menurut Allah baik untuk dia, lebih utama dari orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini mungkin yang memintanya dia tidak disibukkan oleh Al-Quran. Apalagi kalau kita sibuk dengan Al-Quran, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali 4 giveaway dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang senantiasa disibukkan bersama Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang Al-Quran, tentu juga kita berbicara tentang seni di dalam membaca Al-Quran. Gak enak kalau misalkan kita baca Al-Quran tanpa irama. Nah, mungkin ini yang akan kita bahas pada sore hari ini berkenaan dengan tema kita, yaitu kurma, Quran berirama. Kenapa kita harus mengiramakan Al-Quran? Kenapa kita harus melagukan Al-Quran? Selain supaya enak didengar, juga itu salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. Jadi itu disunnahkan oleh Allah. Jangan sampai ketika nyanyi bagus luar biasa suaranya, namun ketika dia membaca Al-Quran seperti anak TK. Ketika dia nyanyi, misalkan nungguin di masjid jangan nyanyi. Baik, kita bernyanyi bagus luar biasa, tapi ketika kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu nggak relate, nggak seimbang, nggak balance. Bacaan yang bagus, suara yang bagus luar biasa ketika bernyanyi, tapi tiba-tiba ketika baca Al-Quran seperti anak TK. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa memperbagus bacaan Al-Quran. Terlebih lagi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golonganku, kata Rasulullah, orang yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan taghanni adalah melagukan Al-Quran. Di dalam Imam At-Tabari mengatakan, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Pada saat itu orang-orang di Mekah sedang menggandrungi lagu-lagu orang-orang kafir, syair-syair yang dilakukan oleh orang kafir. Maka turunlah hadis ini supaya Al-Quran senantiasa diperindah bacaannya, supaya apa? Supaya menyaingi keindahan syair-syair orang kafir. Maka itulah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengiramakan Al-Quran dan membaguskan bacaan Al-Quran kita. Tentunya ada batasan-batasan sampai mana kita boleh mengiramakan Al-Quran. Tidak serta-merta kita boleh memasukkan irama apa saja ke dalam bacaan Al-Quran kita.
Misalkan, kalau tidak ada batasan, bisa saja seperti saudara-saudara kita yang kemarin yang melanggamkan Al-Quran dengan langgam Jawa. Mungkin sebagian ulama ada yang memperbolehkan asalkan langgam Jawanya itu bukan langgam yang biasa dinyanyikan, tapi hanya karakter Jawanya saja yang dimasukkan. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kita tidak bisa menafikan bahwa ada ulama yang memperbolehkan. Tapi kalau misalkan tidak ada batasan, itu jadi bahaya. Kenapa bahaya? Misalkan tidak ada batasan di dalam melakukan Al-Quran. Tiba-tiba saya orang Sunda, nggak mau kalah sama orang Jawa yang melantunkan irama Al-Quran dengan langgam Jawa. Lagu Dadani, kita masukkan ke Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seperti itu. Kacau kalau sudah seperti itu. Atau orang-orang yang penggila dangdut. Ustaz, saya gila dangdut, tapi saya juga senang Al-Quran. Gimana kalau saya masukkan irama dangdut ini ke Al-Quran? Misalkan lagunya Siti Badriah, Wailul lil mutaffifin, itu nggak enak kan ya? Nah itu bahaya kalau kita tidak ada batasan di dalam melakukan Al-Quran. Nanti ada Al-Quran versi keroncong, ada Al-Quran versi apalagi jazz, ada Al-Quran versi rock nantinya. Luar biasa, nanti banyak versinya. Maka dalam hal ini ulama kita sudah merumuskan Al-Quran atau irama-irama Al-Quran minimal yang masyhur itu ada 7 irama Al-Quran. Insya Allah nanti yang akan kita bahas supaya ada yang bisa kita dapat. Kalau kita bahas semua nanti liur otak kita. Saking banyak irama Al-Quran. Kita bahas 3 irama populer minimal yang sering dilantunkan di Indonesia. Yang pertama ada irama Bayati Kurdi. Nah ini yang sering dilantunkan. Yang kedua ada irama Nahawan. Kemudian yang ketiga ada irama Jiharkah. Nah, ini kita bahas satu-satu dan dipraktekkan bersama-sama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ketika kita membaca Al-Quran, memperindah bacaan kita dalam membaca Al-Quran bukan hanya berkenaan dengan irama, tapi yang terpenting adalah tajwidnya. Bagaimana hukum bacaannya, tartil bacaannya, makhrajnya, sifat hurufnya, semua harus diperhatikan. Itu batasannya, yaitu 2 minimal. Lagu Al-Quran atau irama Al-Quran jangan sampai menabrak nilai-nilai dalam tajwid. Yang kedua, irama Al-Quran jangan menggunakan irama yang biasa dilakukan di dalam lagu-lagu seperti tadi. Karena mungkin kita sering mendengar tipe orang di dalam membaca Al-Quran minimal ada 3. Imam masjid aja minimal ada 3 bacaan tipe orang itu. Ada yang suaranya bagus, bacaannya bagus, makhrajnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bacaannya bagus, makhrajnya tepat, tajwidnya betul. Nah ini yang bagus. Ada juga yang membaca Al-Quran iramanya bagus, tapi makhrajnya, tajwidnya berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Supaya sedih, digituin. Tapi si madnya, mad tabi'inya yang harusnya 2 harokat jadi 2 rakaat. Hampir kayak salat subuh tuh. Panjang banget. Nah, itu tipe orang-orang baca Al-Quran. Nah, yang bahaya yang ketiga. Dia makhrajnya berantakan, iramanya lebih berantakan. Nah ini yang bahaya. Nah, saya nggak berani contohinnya. Iramanya berantakan, makhrajnya berantakan. Maka kita tinggal memilih mau yang mana ketika membacakan ayat Al-Quran. Mau tipe yang pertama, tipe yang kedua, atau tipe yang ketiga. Tentu kita mau tipe yang pertama. Karena apa? Karena itu yang dicontohkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke dalam materi irama Al-Quran. Setidaknya ada 2 metode di dalam membacakan ayat Al-Quran. Ada yang dinamakan dengan murattal, ada juga yang dinamakan dengan mujawwad. Kalau murattal ini dia bacaan Al-Quran yang sering dibaca oleh umat Islam pada umumnya, baik ketika dia dalam keadaan tadarus atau mungkin dalam keadaan menjadi imam. Ya, itu murattal. Bacaannya sederhana, tidak perlu teknik yang rumit-rumit, cuma sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu murattal. Kalau mujawwad seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mujawwad. Namun jangan coba-coba menggunakan metode mujawwad ketika menjadi imam. Apalagi imam taraweh. Itu bisa-bisa ada sendal melayang ke depan tuh. Tiba-tiba Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam bisik-bisik di belakang. Alamat gak sahur kita ini. Bacaannya panjang-panjang. Bisa-bisa makmum kita nanti begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri kosong. Kita sholat sendirian. Nah, itulah. Maka yang biasa dipakai dalam menjadi imam atau dalam tadarus itu memakai metode murattal. Sebetulnya ketika kita membaca Al-Quran harus murattal itu. Apa kata Al-Quran? Warattilil Qur'ana tartila. Itu membaca Al-Quran dengan tartil. Murattal itu dari kata itu. Jadi kita harus baca Al-Quran dengan tartil. Baik. Tadi ada berapa irama Al-Quran? Irama Al-Quran itu yang masyhur dikenal ada 7 irama. Yang pertama ada irama Bayyati. Yang kedua Nahawat, kemudian Soba, kemudian Sika, Jiharkah, Hijaz, satu lagi Ros. Nah, ada 7 irama Al-Quran. Nah, kalau yang diiramakan sama Syekh yang di Mekah itu pakai irama apa? Yang apa? Yang biasa Imam Mekah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu irama Ros. Nah, dipakai itu irama Ros. Nah, saya kalau misalkan menjadi imam pakai irama itu, kalau misalkan sudah selesai sholat, tiba-tiba ada bapak-bapak yang nyamperin, Ustaz, luar biasa, saya seperti sholat di Mekah. Saya tanya, Bapak udah ke Mekah? Belum. Nah, itu luar biasa. Karena apa? Bacaan Al-Quran itu selain bisa dinikmati oleh yang membacanya, juga kalau kita mengiramakannya dengan indah, bisa dinikmati oleh pendengarnya. Ya, baik. Kita bahas irama yang pertama, yang populer. Kita bahas irama populer yang pertama, yaitu irama Bayyati Kurdi. Nah, Bayyati Kurdi ini populer dibacakan oleh Muzammil Hasbalah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kalau jadi imam di masjid, saya nggak berani pakai irama ini. Kenapa nggak berani? Soalnya kalau misalkan sudah selesai, bapak-bapak yang nanya bukan lagi masalah imam di Mekah atau imam di mana. Yang ditanya adalah, Ustadz udah nikah belum? Itu bahaya bagi saya. Mau bilang belum, istri ada. Mau bilang sudah, baru satu. Ya, satu aja cukup insya Allah. Nah itu masalah. Kalau misalkan jadi imam, gak berani yang melo-melo. Takutnya malah ditanya itu. Sering soalnya, sudah beberapa kali terjadi. Itu godaannya. Maka ketika kita belajar mengiramakan Al-Quran, coba hati kita itu ditata kembali. Nanti dipersiapkan, wah nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih. Disiapkan hati kita supaya kita belajar Al-Quran itu betul-betul untuk mensyiarkan Al-Quran. Itu tadi irama apa? Irama kurdi, irama bayati. Kemudian irama yang kedua yang populer juga di Indonesia itu ada namanya irama nahawan. Nah, nahawan ini biasa dibacakan oleh Syekh Misyari Rashid. Nah, kenal Syekh Misyari Rashid? Kenal? Enggak. Kang Usiana kenal? Enggak. Saya juga enggak kenal sebenarnya. Cuman sering dengar gitu bacaannya. Kalau Syekh Misyari Rashid ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pernah dengar? Kalau misalkan kita download aplikasi Al-Quran, kita download MP3-nya surah Al-Fatihah, itu kebanyakan pasti pilihan pertama itu Syekh Misyari Rashid. Nah, bacaan beliau seperti itu. Itu iramanya namanya irama nahawan. Kalau di Indonesia, irama nahawan ini dipopulerkan oleh Salim Bahanan. Ustaz Salim Bahanan, kenal? Ya, kenal di mana? Di YouTube, betul. Kalau versinya Ustaz Salim Bahanan ini sedikit mellow, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mellow dia iramanya. Nah, irama nahwan ini bisa kita terapkan bisa dipakai sedih, bisa dipakai apa? Tegas, santai, itu bagus irama nahwan itu. Nah, itu irama nahwan. Kemudian satu lagi irama yang populer di Indonesia ada namanya irama jiharkah. Nah, jiharkah ini akhir-akhir ini sedang populer nih. Terutama di YouTube
yang menekuni irama Al-Quran, yang jadi trending topik utama itu irama jiharkah sekarang itu. Setelah beberapa tahun yang lalu itu irama Kurdi yang dipopulerkan oleh Ustaz Muzammil Hasbalah. Nah sekarang itu irama jiharkah. Irama jiharkah ini pertama dipopulerkannya itu oleh Ustaz Abu Usamah. Kemudian kesininya dipopulerkan lagi oleh Ustaz Bilal At-Taqi. Kalau sering lihat YouTube ya, dipopulerkan oleh Bilal At-Taqi. Nah itu irama jiharkah. Seperti ini iramanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu irama jiharkah. Kalau irama jiharkah itu cenderung mendayu-dayu di dalam Al-Quran, mendayu-dayu dalam pelafalannya, irama jiharkah. Nah, kebetulan for your information bahwasanya saya pribadi di YouTube Hamilul Quran Official itu fokus ke irama jiharkah. Dulu saya waktu pertama kali mendalami irama jiharkah itu sering nyari referensi irama jiharkah, sulit. Di tahun 2018-2019 itu jarang, yang pakai irama jiharkah itu jarang. Saya cari referensi nggak ada, susah. Akhirnya saya belajar, setelah belajar improv sendiri irama jiharkahnya, dan akhirnya saya buka Hamilul Quran itu di tahun 2021 kalau nggak salah. Tahun 2021 saya coba baca Al-Quran dengan irama jiharkah, fokus ke irama jiharkah. Sekarang rame irama jiharkah itu. Kalau kita ketik jiharkah udah banyak. Kalau sekarang itu ya, alhamdulillah. Berarti generasi-generasi pemuda kita itu sudah sedikit demi sedikit beralih ke Al-Quran, beralih mengiramakan Al-Quran, bukan hanya sekedar mengiramakan lagu-lagu. Sekarang sudah lebih terimbangi antara melantunkan lagu dengan irama Al-Quran. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu semuanya beralih ke Al-Quran. Jadi ditinggalkan lagu-lagu yang tidak ada kaitannya dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Tapi kalau misalkan lagu-lagu yang religi, itu ulama-ulama kita masih sepakat memperbolehkan ya. Mendengarkan lagu-lagu yang mungkin menimbulkan rasa keinginan kita untuk terus Al-Quran, bersama Al-Quran. Ada kan lagunya? Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Saya sedikit risih kalau dengar gitu. Dia nyuruh baca Al-Quran, dia malah nyanyi. Baca Al-Quran, dia nyanyi. Tapi tidak apa-apa, itu syair supaya kita senantiasa membaca Al-Quran. Ya. Baik. Kita ini ada 3 pertemuan Kang ya. Nah insya Allah pas tuh. Ada 3 irama populer. Setiap pertemuan kita belajar 3 irama Al-Quran yang populer. Nanti kita akan praktek. Karena belajar irama itu harus dengan praktek ya. Nanti kita cek. Nah ini kita cek juga nih ketua kita, ketua generasi pemuda hijrah Purwakarta. Mudah-mudahan bisa menjadi imam yang luar biasa nanti setelah ini. Dan mudah-mudahan ketika bacaan Qur'annya udah bagus, iramanya udah bagus, setelah selesai sholat nggak ada yang nanya, Ustaz udah nikah belum? Mudah-mudahan tidak ada yang nanya seperti itu. Ya, baik, kita mulai irama
kurdi. Contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lafaz a'u sudah mulai naik. Jadi dia udah naik dari awal. A'udzu billahi, lahnya udah naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bisa? Kita coba dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi. Sebentar. Kayaknya saya salah deh. Itu irama jiharka. Itu irama jiharka. Salah. Karena saya mendalami jiharka, jadi kalau ngaji itu pasti langsung ke jiharka. Salah. Itu jiharka. Mohon maaf. Itu jiharka. Apa kita masuk ke jiharka dulu? Tanggung ya. Kapalang. Kita masuk ke irama jiharka. Ini udah wangsit kayaknya dari Allah. Jiharka dulu aja gitu. Baik, kita irama jiharka dulu. Kita liupkan di lafaz a'u-nya. Nah, kalau tadi itu lafaz ta'awud yang seperti itu, a'udzu billah, itu jawabnya. Jadi nada yang tingginya. Kalau misalkan di irama standarnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'u di ayun. A'udzu billah, lahnya naik. A'udzu billah. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Bagus. Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di akhirnya dia turun. A'udzu billahi minasy datar. Minasy. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaitan. Lafaz syai di ayun lagi. Syaitanir rajim. Turun. Baik, saya contohkan lagi dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. 1, 2, 3. Luar biasa. Sebenarnya anggota GPHP ini udah bakatnya, tinggal dikembangkan. Nanti kayaknya di YouTube-nya GPHP udah dijadwal buat murotal Quran. Wah, luar biasa nanti. Jadi contoh nanti. Kalau misalkan kita lihat pemuda hijrahnya Ustadz Hanan Attaqi, paling yang baca Quran beliau-beliau aja. Nah, nanti kita kalahkan. Semua anggotanya harus bisa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di basmalahnya dia datar-datar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Coba dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Alhamdulillah. Nanti kita cek satu-satu ya. Nanti ke depan kita cek. Baik, kita rumuskan. Ada 4 rumus. Rumus naik, datar, turun. Nah, kita kasih 4 rumus supaya tidak monoton. Naik, datar, turun. Gimana yang pertama? Irama pertama naik.
Irama kedua datar, irama ketiga turun. Oh, mohon maaf ya, irama ketiganya turun ya. Jadi naik, datar, turun, turun. Irama ketiga turun, irama keempat turun. Nah, jadi ada 4 nada. Naik, datar, turun, turun. Oke, kita contohkan. Nanti ikuti. Irama pertama naik. Bareng. 1, 2, 3. Ma pertama naik. Bagus. Irama kedua datar. Ulangi. Irama kedua. 1, 2, 3. Kedua datar. Ketiga. Irama ketiga turun. Bareng. Irama ketiga turun. Irama keempat turun. Nah, ini turun banget nih. Nyungsep bisa dibilang. Kalau ngajar anak-anak irama jiharka ini, irama keempat nyungsep gitu. Ini lebih turun dari irama yang ketiga. Oke, kita aplikasikan ke ayat. Irama pertama naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa? Coba. 1, 2, 3. Masya Allah. Irama kedua datar. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bareng. 1, 2, 3. Irama ketiga turun. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bareng. 1, 2, 3. Irama keempat turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng. 1, 2, 3. Kita contohkan langsung ayatnya 1 sampai 4. Perhatikan. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa? Coba kita baca bersama-sama dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi awas nanti di lafaz Ar-Rahman sama Malik Yaumiddin lan sama jangan kepanjangan saking enaknya. Ar-Rahman kepanjangan nggak boleh. Harusnya tadi madnya dua harokat, bukan 2 rakaat ya. Awas. Baik. Kita cek satu-satu dari laki-laki dulu. Nanti laki-laki, perempuan kita coba. Bersama dulu. Laki-laki lagi ya. Coba laki-laki lagi dari ta'awudz dan sampai ayat yang tadi iyyaka na'budu. Baik. Nadanya ketinggian segitu apa pas? Ketinggian? Ketinggian. Nah, kita perendah suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pas segitu nadanya? Oke, baik. Sama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi di nada duanya ada yang Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang naik, ada yang turun. Ingat, naik, datar, turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu ya. Kita cek dulu yang perempuan ini. Sedikit tapi suaranya harus lebih kencang. Boleh? Dari ta'awudz bersama-sama. 1 2 3. Ini malah ketawa coba. Disuruh baca Quran malah ketawa. Ulangi. Yuk, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hin Din. Lumayan palas ya. Gak apa-apa, baru pertemuan pertama, insya Allah nanti terbiasa ya. Karena kalau namanya belajar nggak bisa langsung bagus. Kita masuk ke irama selanjutnya, ke ayat berikutnya. Sebentar lagi maghribnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu udah turun, berarti kita balik lagi ke irama naik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau tadi naik, datar, turun, yang sekarang naik, datar, turun. Karena sisanya segitu. Oke.
Ihdinas siratal mustaqim. Bareng, 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketinggian ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus. Bagus ya? Nah, nanti bisa dipraktekkan tuh. Yang jadi imam tarawih siapa nih hari ini? Saya praktekkan. Yuk, kita ulangi dari ta'awud sampai waladdallin bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mau mencontohkan? Yo, ada yang berani? MC dulu, MC dulu. Yang paling dekat saya MC. Yo, silakan MC mencontohkan. Di sini, biar pakai mic. Enggak? Ayo, enggak? Sebisanya aja. Ya, calon imam muda kita ini. Boleh. A'udzu billah. Ya. Udah bagus tahunnya tuh. Tahunnya udah bagus malah ketawa. Ya. Ya. Mana lupa ayatnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh naik. Ihdinas siratal
ihdinas siratal mustaqim siratal nyerah lah. Udah bagus padahal, tinggal percaya dirinya aja yang ditingkatkan. Udah bagus padahal, insyaallah. Ada lagi yang mencoba dari laki-laki? Ya, ayo coba dulu sini. Ayo, harus berani. Udah, apalagi yang udah nikah harus berani. Karena nanti jadi imam tarawih buat istrinya. Ya. Mau enggak? Ayo, boleh. Oh enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Wah, itu udah bagus, alhamdulillah. Tinggal dibiasakan saja. Karena irama Al-Quran itu memang perlu dibiasakan ya, supaya tidak tercampur-campur iramanya. Baik. Dari perempuan ada yang mau mencoba? Ayo. Apa ada? Udah nyerah duluan. Nah, jadi irama jiharkah ini irama favorit istri saya. Irama jiharkah ini. Jadi kalau misalkan kita sholat sunnah berjamaah di rumah, pasti itu. Abi pakai irama jiharkah ya. Suka pengen irama jiharkah kalau misalkan di rumah. Alhamdulillah. Apalagi anaknya tuh yang masih kecil. Kalau dengar lagi ngaji pasti ikutan. Bari jeung suaranya belum nggak tahu kemana ngomong apa gitu. Pasti ikutan. Irama jiharkah. Alhamdulillah. Enak didengar. Baik. Ternyata ini Kang Gustiana udah bagus nih bacaan-bacanya. Nanti tinggal dijadwalkan saja. Ya. Surah An-Naba nanti MC irama jiharkah. Wah, Masya Allah. Nanti surah An-Nazi'at siapa? Tinggal dijadwalkan. Sudah bagus insyaallah. Ya, tinggal distabilkan saja irama dan bacaannya supaya nggak falas, nggak naik, akhirnya naik ke puncak gunung nantinya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini, permulaan awal kita mengenal irama Al-Quran di dalam irama jiharkah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas kurdi dan nahawan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita waktu luang untuk senantiasa bersama dan membersamai Al-Quran. Sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya lakukan baik dari perbuatan ataupun perkataan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.